Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi terhadap variabel mediasi. Konsep dasar regresi dengan variabel mediasi. Di variabel mediasi atau intervening merupakan variabel antara atau mediating ya, yang memediasi, yang berfungsi untuk memediasi hubungan antara variabel independen atau bebas ya dengan variabel dependen tergantung ya, variabel tergantung. Ini gambar ketika hubungan langsung ya, hubungan langsung dua variabel x terhadap y, ini independen, ini dependen, variabel bebas, y-nya variabel tergantung. Kita lihat hubungan melalui mediasi. Di sini ada x terhadap y, bisa disimpulkan di sini c ya. Nah, di sini ada variabel mediasi atau m. Jadi x terhadap m, terus x terhadap y, jadi nanti m ke y juga. Seperti itu. Hipotesisnya ada 4 ya. Hipotesis pertama, x berpengaruh positif terhadap m. Ya, nanti yang diuji dulu x terhadap m. Terus yang kedua, hipotesisnya m berpengaruh positif terhadap y, berarti m terhadap y ini. Hipotesis ketiga, x berpengaruh positif terhadap y, x terhadap y. Hipotesis keempat, m memediasi hubungan x terhadap y, bukan x terhadap m-nya. Jadi keempat ini m memediasi hubungan antara x terhadap y. Dia ada 4 hipotesis. Yang pertama, analisis regresi di sini menggunakan metode causal step. Ya, metode causal step ini persamaannya ada 3. Persamaan yang pertama, y topi sama dengan a1 plus cx ya. Persamaan 2, m topi sama dengan a2 ditambah ax ya. Terus persamaan 3, y topi sama dengan a3 c aksen x ditambah bm, berarti itu. Kriteria pengujian ya, ada 2 di sini. Ada variabel m dinyatakan sebagai variabel mediasi sempurna atau perfect mediation jika setelah memasukkan variabel m ya, pengaruh variabel x terhadap y menurun menjadi 0 atau c aksen sama dengan 0, atau kata lainnya pengaruh variabel x terhadap y yang tadinya signifikan ya, ini sebelum memasukkan variabel mediasi, menjadi tidak signifikan setelah memasukkan variabel m ke dalam model persamaan regresi. Seperti itu. Yang kedua, variabel m dinyatakan sebagai variabel mediasi parsial atau partial mediation ya, mediation. Ini jika setelah memasukkan variabel m, pengaruh variabel x terhadap y menurun tetapi tidak menjadi 0 ya. Atau kata lainnya, pengaruh variabel x terhadap y yang tadinya signifikan ya sebelum memasukkan variabel m menjadi tetap signifikan setelah memasukkan variabel m ke dalam model persamaan regresi, tetapi mengalami penurunan koefisien regresi. Itu ya perbedaannya antara
mediasi sempurna dan mediasi parsial. Intinya ketika mediasi sempurna yang tadinya signifikan ya sebelum memasukkan M, ternyata setelah memasukkan M mediasi itu menjadi tidak signifikan. Untuk mediasi parsial itu tetap signifikan, namun ada penurunan ya, mengalami penurunan koefisien regresi ya, seperti itu. Analisis regresi mediasi dengan metode causal step ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat persamaan regresi variabel bebas X terhadap variabel tergantung Y. Kedua, membuat persamaan regresi variabel bebas X terhadap variabel mediasi M. Yang ketiga, membuat persamaan regresi variabel bebas X terhadap variabel tergantung Y dengan memasukkan variabel mediasi M dalam persamaan. Keempat, menarik kesimpulan dengan kriteria seperti yang telah diuraikan di atas. Ini ketiga ini kesimpulannya apa? Contoh kasus ya. Seorang peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis apakah variabel kepuasan pelanggan memediasi hubungan kausal ya antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas. Untuk keperluan tersebut ya diambil sampel secara asal sebanyak 30 responden. Yang pertama, pertanyaan penelitian, apakah kepuasan pelanggan memediasi hubungan kausal kualitas pelayanan terhadap loyalitas. Hipotesis, kepuasan pelanggan memediasi hubungan kualitas pelayanan terhadap loyalitas. Nah, ini jadi model penelitiannya. X-nya ini kualitas pelayanan, Y-nya loyalitas, dan N-nya kepuasan pelanggan. Ya, analisis data kita menggunakan program SPSS. Nah, jadi kita akan praktek menggunakan SPSS. Ini memang udah hasil seperti ini. Saya akan praktekkan dulu ya. Nah, yang pertama kita meregresikan layanan ya. Tadi layanan terhadap loyalitas ya. Yang pertama kita akan meregresi kualitas pelayanan terhadap loyalitas ya. Jadi seperti itu, atau ini bisa diedit dulu nih. Ini loyalitas ya. Ini kepuasan ya. Kepuasan apa tadi? Kepuasan pelanggan. Nah, di sini kepuasan pelanggan. Nah, udah diedit ya. Nah, yang pertama kita akan meregresi kualitas pelayanan terhadap loyalitas. Kita masuk ke analyze, regresi linear, masuk variabel tergantungnya berarti loyalitas, masukkan ke dependent. Variabel bebasnya kualitas ya, kualitas tadi ya, kualitas pelayanan, ke independen. Yang lain abaikan, kita langsung oke. Nah, dihasilkan seperti ini. Yang kita lihat yang ini ya, koefisien. Yang koefisiennya kita lihat di copy ke sini ya, nih. Nah, kita masuk seperti ini ya. Berikutnya kita akan meregresi kualitas pelayanan terhadap variabel mediasi. Ini kita copy ke sini nih, hasil dari yang pertama ini ya. Dari sini kita copy paste aja. Ini.
ya. Oke, berikutnya kita akan meregresi I terhadap M ini ya. Kita masuk lagi regresi, analyze ya, regression linear. Yang seperti ini kita reset dulu. Nah, ini dependennya berarti M ya, kepuasan pelanggan. Terus independennya kualitas pelayanan. Yang lain abaikan, oke. Ini juga kita copy paste ya ke sini. Ke sini ya sama ya. 0,973. Ya, ini copy paste dari sini. Kita copy paste dulu ke sini, nanti untuk interpretasinya nanti dijelaskan ya. Nah, berikutnya kita meregresi variabel bebas X terhadap Y dengan memasukkan variabel mediasi ya. Oke. Kita masuk lagi ke sini, ke analyze, regresi, terus linear, di reset dulu. Nah, berarti di sini loyalitas masuk ke dependent, terus kepuasan ya bebas saja mau yang dimasukkan mana dulu ya, tidak masalah ya. Kepuasan pelanggan, terus kualitas. Nah, sini ya abaikan yang lain, kita oke. Nah, ini setelah kita lihat ya hasilnya seperti ini, kita copy paste ke sini ya, copy paste ke sini. Nah, baru kita interpretasi. Nah, ini dari tadi hasil tadi yang diambil berarti koefisien saja, tabel koefisien. Nah, kita masukkan ke sini. Untuk nilai C, kita cek dulu yaitu kualitas pelayanan terhadap loyalitas ya. X terhadap Y, ini C-nya ini 0,528. Signifikan 0,001. Dari mana? Dari sini. Nah, dari sini ya, di sini yang B. Jadi unstandardized ya. Di sini 0,528, signifikan 0,01. Begitu juga yang ini ya, ketika ini adalah X terhadap M, di sini berarti 0,973, signifikannya ini. Terus ini berarti ketika memasukkan variabel mediasi ya, di sini berarti kita bisa memaknai kepuasan pelanggan berarti M terhadap loyalitas ya, ini 0,697, ini 0,05. Nah, ini berarti kita simbolkan ketika memasukkan mediasi ya, tercatat di sini B-nya atau C aksennya negatif 0,151. Kalau negatif ini hanya arah saja ya, tidak berpengaruh ya, tidak jadi masalah maksudnya, berarti itu jadi ini ada arah saja. Nah di sini kita ini rangkuman dari tadi yang awal ya, analisis tadi. Nah, ini signifikan X terhadap M berarti A-nya 0,973, signifikannya 0,00 kurang dari 5%. Ini B-nya berarti M terhadap Y, B 0,697, signifikan 0,05 kurang dari 5%. Kualitas pelayanan terhadap Y, loyalitas C, ini 0,528, signifikan 0,01. Jadi signifikan. Nah, ketika memasukkan mediasi X terhadap Y-nya, C aksennya kan ini 0,0155 dengan signifikannya 0,55. Jadi tidak signifikan, kurang dari apa?
lebih dari 5%, jadi tidak signifikan. Ini berarti kategori kriteria yang pertama ya, yang tadinya signifikan sekarang tidak signifikan ya. Jadi masuk ke yang pertama ini ya tadi. Nah, yang ini jadi mediasi sempurna. Di mediasi sempurna masuknya. Nah, jadi kesimpulan, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tergantung. Variabel bebas ini sebelum sebelum masukkan mediasi ya. Yang pertama, yang kedua, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel mediasi. Variabel mediasi berpengaruh terhadap variabel loyalitas ya. Yang keempat, variabel bebas menjadi tidak berpengaruh terhadap variabel tergantung ya setelah memasukkan variabel mediasi atau kepuasan pelanggan. Sehingga dapat disimpulkan kepuasan pelanggan memediasi secara mutlak ya, secara penuh, secara maksimal ya, hubungan antara kualitas pelayanan dengan loyalitas. Baik ya. Berikutnya ini dengan metode yang kedua, analisis regresi variabel dengan metode product of coefficient ya. Di sini uji variabel mediasi dengan metode ini dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung ya variabel bebas X terhadap variabel tergantung Y melalui variabel mediasi M. Jadi mengujinya pengaruh tidak langsung X terhadap Y melalui M. Yang kedua, menguji signifikansi pengaruh tidak langsung perkalian pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel mediator A dan pengaruh langsung variabel mediator terhadap variabel tergantung B yang menjadi AB. Nah, di sini hampir sama ya analisis yang menggunakan metode product of coefficient dengan variabel mediasi dengan metode closure step, namun menjadi perbedaan di persamaannya saja di sini ya. Jadi kepuasan pelanggan itu M ya sama dengan A1 ditambah B kualitas pelayanan. Terus persamaan kedua loyalitas berarti Y sama dengan A2 ditambah B2 kualitas pelayanan ditambah B3 kepuasan pelanggan. Nah, di sini ini sama aja ya, untuk tadi cara regresinya udah saya jelaskan yang awal ya, sama aja. Yang pertama berarti kalau yang pertamanya ini yang diregresi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Jadi X terhadap M. Nah, di sini yang dimasukkan dua tabel. Kalau tadi hanya satu tabel, di sini tabel ada tambahan yaitu model summary ya. Kalau yang ini tadi udah dianalisis, kita akan lihat yang model summary-nya. R square atau R kuadrat kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0,761. Artinya variasi keputusan pelanggan dapat dijelaskan oleh variasi kualitas pelayanan sebesar 76,1%, sehingga varian variabel kepuasan pelanggan yang tidak dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan adalah yaitu sebanyak 0,489 atau errornya ya, standar error. Nah, ini yang kedua, substruktur penelitian kedua ini pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Jadi sama-sama tadi dimasukkan semua ya, mediasi juga dimasukkan. Nah, ini seperti ini juga dua tabel yang dimasukkan. Nah, model summary-nya juga. Nah, model summary juga sama di sini. Kita jelaskan R square kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas sebesar 0,505. Artinya variasi loyalitas dapat dijelaskan oleh variasi kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan sebesar 50,5%. Sehingga varian variabel loyalitas yang tidak dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan itu banyak 0,704 ya. Oke. Nah, ini hasil modelnya ini seperti ini ya. A, kita lihat A-nya itu 0,973,
SA-nya 0,103 ya, diambil dari sini ya. Nah, standar errornya di sini SA. Kualitas A-nya ini 0,973, SA-nya ini 0,103 SA-nya. Begitu juga yang SB, yang B ya, yang B dulu 0,697, SB-nya 0,227. Kita lihat dari sini. Nah, yang ini 0,97, B-nya 0,227. Berikutnya ini E-nya tadi ya udah 0,489, ini E2-nya 0,74. Nah, di sini C1 aksen 0,1 negatif 0,151, SC aksennya 0,254 diambil dari ini sini. Oke. Nah, untuk menghitung standar error AB digunakan rumus berikutnya. Jadi SAB sama dengan akar dari B2 SA kuadrat, ini akar dalam kurung ya, sorry, plus A kuadrat SB kuadrat ditambah SA kuadrat kali SB kuadrat. Hasilnya ini 0,233. Sedangkan untuk nilai T koefisien AB adalah Z sama dengan AB A kali B berarti sini ya, per SAB. SAB-nya ini hasilkan 2,91. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil perhitungan nilai Z hitung diperoleh nilai 2,91 ya. Ini lebih besar dari Z tabel yaitu 1,96 dengan tingkat signifikasi 0,005, sehingga dapat disimpulkan kepuasan pelanggan memediasi hubungan kausal antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.